Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslawan AS dari Prodi Pendidikan Biologi Unsumber. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada babi hutan dalam mata kuliah struktur perkembangan hewan jiwa yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizaldi Trias Jayanuddin SPD MSI. Jadi pertama-tama kita masuk pada bagian klasifikasi dari babi hutan atau celeng. Jadi terdiri dari kingdom Animalia, kemudian masuk ke dalam film Chordata, kelas Mamalia, ordo Archaeodactyla, famili Suidae, genusnya yaitu Sas, kemudian spesies yaitu Sascrova. Kemudian kita masuk pada bagian deskripsi umum dari babi hutan atau celeng atau Sascrova lineus, termasuk salah satunya satwa yang mendunia. Babi hutan berasal dari benua Eropa dan Asia, termasuk di Indonesia. Tersebar hampir di seluruh dunia kecuali di benua Antartika karena merupakan tempat yang berada di kutub utara dan suhunya sangat dingin. Jadi tidak memungkinkan untuk hewan seperti babi hutan bisa hidup dan bertahan di sana. Kemudian yang kedua yaitu babi hutan atau celeng memiliki ukuran tubuh yang beragam. Panjang tubuhnya berkisar mulai dari 105 cm hingga 240 cm. Berat babi hutan dewasa mencapai 66 sampai 272 kg. Kemudian babi betina cenderung lebih kecil dibandingkan babi hutan jantan. Dan lanjut, babi hutan memiliki bulu yang berwarna coklat dengan garis atau tutul berwarna krem di sekujur tubuhnya. Dan hewan ini juga merupakan hewan nokturnal atau lebih banyak aktif di malam hari. Jadi celeng itu merupakan hewan omnivora atau pemakan hewan dan tumbuhan. Atau pemakan daging dan tumbuhan. Jadi makanan utamanya adalah berbagai tumbuhan, buah-buahan, kacang-kacangan, hingga alga. Kemudian babi hutan jantan dewasa umumnya hidup menyendiri, kecuali saat musim kawin. Sedangkan babi hutan betina bersama anaknya hidup dalam satu kelompok yang terdiri dari sekitar 20 ekor babi hutan. Kemudian lanjut, kita masuk pada bagian sistem pencernaan pada babi hutan, di mana dapat kita lihat sistem pencernaan pada babi hutan terdiri dari 6 bagian, yang di mana pada bagian yang pertama terdapat mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan masuk ke dalam lambung, kemudian usus halus dan usus besar, serta kolon atau bagian anus kalau manusia. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut pada babi terdapat 3 alat pelengkap yaitu gigi, lidah, dan saliva. Gigi berguna untuk pencernaan mekanik, memecah makanan sehingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dengan mudah dapat ditelan. Kemudian lidah membantu dalam pengambilan makanan dan memindahkan makanan dalam rongga mulut untuk dicampur dengan saliva atau dikunyah dengan gigi kemudian ditelan. Dan lanjut, saliva pada babi mengandung enzim amilase di mana granul simogen yang dianggap sebagai prekursor enzim ini memecah ikatan glukosidik 1,4 dari pati menjadi ekstrim yang kemudian dirubah sebagian besar menjadi maltose dan sebagian kecil menjadi glukosa. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua sistem pencernaan pada babi yaitu esofagus. Organ ini merupakan organ yang menghubungkan faring dengan lambung, berukuran relatif pendek dengan diameter potensial kira-kira 7 cm
di kedua ujungnya dan 4,2 cm di bagian kepala. Dan masuk pada bagian yang ketiga, pencernaan pada babi hutan, yaitu lambung. Jadi lambung pada babi hutan kapasitasnya relatif besar. Kenapa? Karena rata-rata 5,7 sampai 8 liter. Jadi daerah lambung pada babi hutan dibedakan menjadi daerah esophagus, daerah fundus, dan daerah pylorus. Kemudian masuk pada bagian sistem pencernaan pada babi hutan yang keempat, yakni usus halus. Jadi daerah ini merupakan tempat terjadinya proses digesti atau absorpsi makan, yang dimana di antara ketiga bagian tersebut duodenum mempunyai ukuran terbesar dan terpendek. Kemudian masuk pada bagian kelima, yakni usus besar. Jadi usus besar pada babi hutan itu mempunyai panjang 4 sampai 4,5 meter cm, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon, sekum, dan rektum. Pada bagian sekum dan kolon terjadi penimbunan pakan sisa dari hasil pencernaan di usus halus. Jadi babi mempunyai sekum relatif pendek, dan pada sekum terjadi proses fermentasi serat kasar dengan hasil PFA, air, dan elektrolit. Kemudian sekum merupakan bangunan silinder dan buntu dengan volume sekitar 1,5 liter, panjangnya hanya mencapai 12 sampai 20 cm, dan lebarnya kira-kira sekitar 8 sampai 10 cm. Kemudian bagian sistem pencernaan pada babi hutan atau celeng yang terakhir, yaitu anus atau kolon. Anus merupakan lubang untuk pengeluaran sisa hasil pencernaan yang tidak diserap oleh tubuh pada babi hutan. Jadi sistem pencernaan pada babi hutan itu terdiri dari 6, yaitu yang pertama mulut, kemudian masuk pada esophagus atau kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan yang terakhir ini yaitu anus. Jadi itu saja sedikit penyampaian materi terkait dengan sistem pencernaan pada babi hutan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.